Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Marilah bersama kita awali kajian malam ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk bahasan kekuatan dan kelemahan, halaman 7 sampai 13 dari juz tertentu. Yang untuk kali ini kita bahas halaman 7 sampai 13 yang memiliki 55 ayat. Yang 55 ayat ini kalau dirujuk ke surah adalah surah Ar-Rahman. Nah, itu ada 2 juz, yaitu juz 4 dan juz 10. Ini juz agak langka. Sepanjang penyingkapan juz kelihatannya ketemu juz 4 itu hanya seorang. Kalau 10 itu ada berapa, tapi juga enggak banyak. Karena itu bahasanya singkat aja ya. Segera masuk ke yang lain, ke juz yang banyak pemiliknya. Ya. Ini surah 55 itu adalah Ar-Rahman. Surah ke-55 yang jumlah ayatnya 78. Ar-Rahman berarti yang Maha Pemurah atau Maha Pengasih. Yang kalau dihitung hurufnya, Ar-Rahman ini Nun 25, Mim 24, Ha 6, Ro 10, Al 31, jumlahnya 96. Dari sifat kepemurahan dari yang Maha Pemurah ini akan menurunkan atau bisa nitis, membias pada adanya sifat berkepemurahan yang dimiliki oleh juz 4 dan juz 10 ketika itu menjadi kekuatan. Kalau ini menjadi kekuatan, maka percikan atau biasa dari sifat Maha Kepemurahan Allah itu akan jatuh pada orang-orang juz 4 dan 10 ini. Karena itu, kalau pada bagian ini menjadi kekuatan, maka orang juz 4 dan 10 itu memiliki sifat kepemurahan yang cenderung lebih besar daripada orang pada umumnya. Karena itu ya terus ini jarang ditemukan ya orang-orang ini. Orang-orang yang sangat pemurah itu. Karena senangnya manusia itu pelit. Nah, ini pada juz 4 dan 10 itu karena kalau dihitung, dilihat halaman 7 dan 13 dari juz 4 itu dimulai dari surah 3, surah Ali Imran ayat 151 sampai dengan surah 4 ayat 5. Ini berarti 55 ayat. Karena surah Ali Imran itu jumlah ayatnya 200. Jadi 151 sampai 250 ayat ditambah 5 ayat pertama dari surah An-Nisa, maka 55. Sedang untuk juz 10 itu dimulai sini. Surah 9. Surah 9 ayat ke-15 mulainya. Surah 9 ayat ke-15 sampai
surah 9 ayat 69. Ini berarti 55 ayat, 15 sampai 69. Nih, kalau ada pesan dalam hadis itu takhalluqu bi khuluqillah, berakhlaklah engkau dengan akhlak Allah. Maka yang paling menonjol akhlak dari juz 4 dan 10 itu ya sifat murah kasih ini. Murah kasih. Manusia itu diperintahkan untuk mewujudkan sifat indahnya Allah dalam kehidupan. Tentu dalam perbedaan yang nggak bisa dibandingkan, yang hanya sedikit percikan saja, sedikit percikan saja. Tapi manusia itu untuk mengikuti itu, karena memang ada sifat-sifat yang diminta untuk mewujudkan selaku wakil Allah atau khalifah Allah di muka bumi. Itu harus membawa sifat-sifat Allah yang memang diizinkan, kecuali misalnya sifat sombong, itu hak mutlak Allah yang manusia tidak boleh merampasnya, tidak boleh menirunya. Yang lain itu diperintahkan. Dan sifat kepemurahan dari Rahimah Ar-Rahman ini sifat yang mula-mula diperkenalkan, yang dalam hadis qudsi juga dikatakan Allah lebih suka menunjukkan sifat kepemurahannya daripada murkanya. Allah marah, murka itu bisa, tetapi lebih suka mengedepankan sifat murah kasihnya. Berkemurahan itu juga akan didasari, kalau ini jadi kekuatan, akan didasari sebagai satu keridhaan. Karena 55 itu adalah kata ridho, dia penuh kerelaan, keridhaan. Kalau 5 dengan 5 ini dipadatkan, ditambahkan, maka menjadi 10. 10 itu kata hubbun, suka, cinta. Ini keutamaan juz 4 dan 10. Kalau bagian ini Ar-Rahmannya itu menjadi kekuatan, maka dia punya kerelaan, keridhaan, dan suka, cinta untuk berlaku pemurah atau berkepemurahan. Gambaran berkepemurahannya, itu seperti ini. Jadi ini tadi kan angka seluruhnya, ini kan 96. Kemudian kalau dilihat apa yang tertuang pada surah 9 ayat 6, itu ayatnya mengatakan, dan jika seseorang dari orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia. Orang-orang musyrik ini kan gambaran musuh. Orang yang selama ini tidak berlaku kebaikan. Kalau orang berbuat baik pada orang yang baik kepadanya, itu bukan hal yang aneh, bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau orang mampu berbuat baik terhadap orang yang memusuhi, itu baru satu keutamaan. Kalau berbuat baik pada orang yang berbuat baik itu kan ya umum, itu kan jual beli saja ya. Karena itu kan ada pesan, sebentar.
Ini bahasan yang lalu waktu membahas surah Al-Mudaththir, itu salah satu ayatnya itu kan menegaskan wala tamnun tastaksur. Nih, wala tamnun tastaksir. Dan jangan kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Nah, ini kan umum mungkin. Orang itu berkebaikan itu, berbuat baik itu dalam rangka jual beli. Ya. Sedangkan prinsip yang dipegang oleh Rasul itu kan berbuat itu tidak mengharapkan upah, bahkan ucapan terima kasih saja tidak. Kalau memberi itu ucapan terima kasih saja tidak. Untuk sampai begini ini kan masih susah ya. Kalau kita memberi berlaku kebaikan pada orang, terus dia nggak terima kasih gitu kan ya mangkel. Orang ngerti matur suwun, orang ngerti enak, terus gak usah wis jano ae kan gitu. Saya itu loh begitu. Ya. Akan ada kecenderungan seperti itu. Tapi ketika berbuat baik pada orang yang membalas dengan keburukan, ya ini kalau tidak ada keluar biasaan seperti yang dimiliki oleh Nabi pada manusia pada umumnya, tentu tidak seperti itu. Ini baru keutamaan. Seperti yang diriwayatkan Nabi selalu memberi makan orang Yahudi yang selalu mengolok-olok. Ada Yahudi buta di satu sudut kota itu yang tiap hari mengolok-olok Nabi dan menganjurkan orang jangan ada yang mengikuti Nabi, padahal Nabi tetap mengunjungi orang itu dan memberikan makan. Ketika amalan ini diteruskan oleh Abu Bakar, sampai orang ini bisa mengenal bahwa yang memberi makan yang sekarang ini bukan orang yang biasanya, karena Rasulullah sudah wafat. Lalu Abu Bakar ingin meneruskan. Abu Bakar setelah diberitahu bahwa amalan yang selalu dilakukan oleh Rasulullah adalah memberi makan orang Yahudi di sudut kota yang selalu mengolok Nabi ini, Abu Bakar memberi makan. Tapi orang ini bisa mengenali, kamu bukan orang yang biasanya, karena cara kamu kasar. Cara memberi makannya kasar. Dan yang sebelumnya itu sudah dikunyahkan makanannya, sedangkan kamu enggak. Ya, dia tinggal menelan aja. Nah, setelah diberitahu bahwa yang aku memang bukan orang yang biasanya, karena yang biasanya itu sudah wafat, aku yang meneruskan. Terus diberitahukan bahwa yang wafat itu adalah Rasulullah Muhammad, baru orang itu menyesal. Itu sebagai jalan akhirnya dia juga memeluk Islam. Nah, ini ya luar biasaan yang dimiliki oleh Nabi. Manusia yang diminta untuk meneladani itu ya sebatas mana lah bisa diwujudkan. Untuk ini perlu disiplin dan latihan. Nah, nanti ada sifat-sifat yang perlu dibangun untuk bisa seperti itu dari penjelasan juz ini. Ya, orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia. Nah, melindungi itu juga dengan niatan. Di sini itu adalah semata-mata bilbirri dengan kebaikan. Birrul walidain, berbuat baik pada orang tua. Bilbirri dengan kebaikan. Kalau ini 55 ayatnya 78 itu juga kata al-khair. Al-khair itu kebaikan. Nah, berbuat dengan kebaikan.
memilih berbuat dengan kebaikan itu supaya menjadi al-khair jariyah, menjadi kebaikan yang mengalir. Yang disebut, kita biasa mengenal istilah amal jariyah. Jariyah itu artinya yang mengalir. Dikatakan mengalir karena kalau dalam konteks pemahaman atau balasan atau pahala itu tetap mengalir pahalanya selama sesuatu yang diberikan itu bisa diambil manfaatnya. Kalau barang itu masih punya kegunaan, kalau ilmu itu masih diamalkan. Nah, karena itu ada yang betul-betul sangat menganjurkan, khususnya pada anak-anaknya sendiri itu, orang tua supaya menjadi orang pertama yang mengajarkan Al-Fatihah. Jangan diserahkan pada guru, karena nanti jariyahnya itu jatuhnya pada guru. Coba Al-Fatihah itu dibaca berapa kali dalam sehari? Selama itu manfaat saat itu, maka ya kebaikan itu mengalir kepada kebaikan mengalir pada. Nah, pokoknya wadahnya nggak bocor itu mestinya banyak bisa ditampung. Ini masih mengalir wakil wajah bocor ya hilang kabeh. Al-Fatihah itu ilmu yang terus bermanfaat, terus diamalkan, maka kebaikannya akan mengalir dengan kebaikan, supaya kebaikan itu menjadi, berbuat kebaikan supaya menjadi kebaikan yang mengalir. Lindungilah ia. Lindungilah ia. Nah, itu dengan niatan kebaikan. Apa? Supaya ia sempat mendengar firman Allah. Nah, di antara orang musyrik itu ada tawanan atau yang minta perlindungan, itu tidak boleh ditolak, dilindungi aja, dan ditempatkan di masjid, Maka ketika ada pengajaran, maka dia juga mendengarkan. Persoalannya orang itu kadang-kadang antipati, terus tidak mau menerima, walaupun tidak jelas apa yang ditolak. Yang sering terjadi itu kan seperti itu. Sudah antipati, menolak lebih dulu walaupun tidak jelas apa yang ditolak itu. Nah, padahal ketika ia mendengar langsung, ternyata banyak yang bisa menerima. Oh, ini adalah satu kebenaran. Ini akibat banyaknya keterangan, informasi yang diterima, kemudian orang menerima begitu saja tanpa filter, diterima apa adanya. Itu kadang-kadang merugikan. Supaya dia mendengar firman Allah, dia memperoleh pengajaran dari itu. Kemudian antarkanlah ia yang aman baginya. Summa ablighu ma'manah. Keamanan itu merupakan kebutuhan pokok dalam situasi persaingan, peperangan. Kebutuhan pokok orang itu aman. Bagaimana merasa aman? Karena itu kalau diberi jaminan keamanan, maka orang akan merasakan manfaat itu sebagai kebaikan yang diterima. Mengapa orang yang memusuhi termasuk orang musyrik itu justru dilindungi? Dibuatkan cara secara tidak langsung supaya ia bisa memperoleh pelajaran kebenaran dan menempatkan dia dalam keadaan aman. Artinya aman itu kalau dalam konteks al-muslim, siapa orang muslim itu? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang aman dari merasakan gangguan perbuatan maupun ucapan. Berada di tempat yang aman secara fisik, tapi juga dia juga harus memperoleh rasa aman secara psikologis, secara perasaan, itu juga harus diperhatikan. Mengapa dasarnya?
Ya, sifat Ar-Rahman itu karena ada iba kasih. Iba kasihnya itu disebabkan mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Anahum qaumun la ya'lamun. Karena sesungguhnya mereka itu adalah orang yang tidak mengetahui. Nah, ini satu ajaran mengenai prinsip bahwa kita supaya hati-hati untuk menghakimi orang. Karena bisa jadi kalau ada perilaku yang tidak tepat itu didasari oleh ketidaktahuan saja. Yang kalau dia sudah mengetahui maka sikapnya akan berbeda. Tapi kalau kita sudah mengimbangi kekerasan dengan kekerasan maka akan semakin menjauh dan dia tetap tidak tahu. Dengan perlakuan memberikan keamanan itu menjadi jalan supaya mereka mengetahui itu akan bisa mengubah sikap. Ini gambaran sifat iba kasih atau kepemurahannya itu. Ini dasarnya itu berbuat kebaikan. Apa yang baik untuk saya, apa yang baik untuk dia. Saya memberikan kebaikan pada dia supaya untuk saya menjadi kebaikan yang mengalir. Itu dasar yang pertama ketika berhubungan. Yang kedua dengan kegembiraan, busro. Ini juga kedua belah pihak. Kalau tidak bisa memberikan sesuatu pada orang lain, tidak ada sesuatu yang manfaat yang bisa diberikan, minimal ialah menjaga kegembiraan atau jangan membuat dia sedih. Itu prinsip keluarnya. Prinsip ke dalamnya ketika berbuat kebaikan itu dasarnya ya gembira, saya senang. Saya senang ketika melihat orang itu senang. Saya senang ketika melihat orang itu senang. Saya senang ketika melihat orang itu menunjukkan kegembiraan ketika memperoleh kebaikan. Nah, kegembiraannya itu muncul di situ. Nah, itu ada kasus seorang yang ingin mencari kebahagiaan itu di mana di berbagai tempat itu tidak ditemukan. Ternyata dia merasakan kebahagiaannya itu di tempat TPQ, di langgar yang kumuh itu. Nah, maka dia banyak berbuat kebaikan di situ. Dasarnya adalah kegembiraan. Kemudian gembira untuk berbuat kebaikan. Tapi juga bukan asal. Maka pedoman berikutnya adalah biahkamin dengan bijaksana, secara bijaksana. Ini yang harus dilakukan. Atau ini yang akan diwujudkan oleh juz 4 dan 10 kalau bagian ini menjadi kekuatan dirinya. Dengan bijaksana, biahkamin secara bijaksana itu maka tidak sembarangan untuk memberikan kebaikan. Karena bisa jadi seorang itu memberikan kebaikan itu menjadi buruk kalau diberikan sebelum waktunya. Contohnya apa? Bayaran ini lah tidak non disik itu malah jadi males, sing dadi corakan. Bisa. Sesuatu yang kita berikan sebelum waktunya itu bisa melemahkan semangat. Itu pentingnya mempertimbangkan. Memberikan sesuatu yang akan membuat seseorang itu sesuatu yang penting yang akan bisa menyenangkan orang sebelum waktunya itu bisa berdampak negatif. Contohnya kalau pada anak itu memberikan uang saku itu ya sesuai ukuran kebutuhan, tapi ketika berlebihan itu bisa berdampak negatif. Itu pentingnya kebijaksanaan.
kalau nurut keinginan anak itu mungkin saja umur yang belum cukup itu sudah ingin naik motor, sudah ingin naik mobil. Ya kalau terus diberikan gitu aja, namanya memberikan kebaikan sebelum waktunya. Itu bisa muncul dampak-dampak negatif. Karena itu kalau di dalam pendidikan itu memberikan hadiah itu mesti setelah perbuatan yang benar. Setelah perbuatan yang benar. Sehingga dia bisa mengaitkan bahwa dia memperoleh balasan kebaikan ini karena berlaku benar, bukan karena yang lain. Maka seterusnya dia menjalankan prinsip itu. Untuk memperoleh kebaikan, hadiah itu adalah dengan berbuat benar. Yang banyak terjadi kadang-kadang perbuatan salah diganjar, maka perbuatan salah itu akan terpelihara. Walaupun begini ini ya jadi konflik dalam mengambil keputusan, Satu sisi misalnya pengemis di perempatan, ini sebenarnya kan perbuatan salah. Nah, mengapa bisa bertahan? Ya, karena mereka merasa terganjar itu. Dia mendapat, tapi misalnya semua orang sepakat tidak diberi, ya habis sudah, tidak akan diulang. Karena sesuatu yang mengenakan itu akan cenderung diulang. Dan itu kenapa ketika orang demo atas keputusan itu diluluskan, seterusnya itu dijadikan pelajaran, setiap kali akan seperti itu. Ini namanya kebaikan yang tidak bijak, itu kadang-kadang memberi dampak yang meluas. Itulah pertimbangan-pertimbangan. Karena itu 55 itu dikatakan berkemurahan, itu mengayomi, melindungi, dan dengan kebijaksanaan. Terima kasih. Apa yang mendasari seorang bisa berkemurahan dengan kegembiraan dan dasarnya itu sebagai kebaikan yang mengalir, itu adalah keyakinan. 96 itu adalah alimah, satu sifat dari Allah bahwa Allah itu maha mengetahui. Allah maha mengetahui. Nah, kalau kita berbuat berkemurahan itu dasarnya semata-mata Allah atau bukan Allah, itu Allah pasti maha tahu. Itu keyakinan yang pertama. Yaitu memilih dasarnya itu suka ridho karena Allah semata, karena Ar-Rahman semata. Apa yang ada pada kita itu juga dari kepemurahannya. Itu dijadikan prinsip pertama. Yang kedua adalah sebagai hambanya. Diri itu hanya sebagai hambanya. Abdihi sebagai hambanya. Ini angkanya 55. Maha tahu angkanya 96. Yuwafa, pasti dicukupi. Ini tidak ada yang dicukupi, semua itu dicukupi. Yang berbeda itu dilebihi atau enggak. Manusia itu biasanya melihat pelebihannya daripada pencukupannya. Jadi kalau dicukupi itu semua mesti sesuai dengan kebutuhannya itu dicukupi. Tapi orang itu merasa kurang itu karena merasa tidak dilebihi. Alaysa bikafin abda. Bukan karena Allah sudah maha mencukupi hambanya. Itu satu kepastian. Apa yang dicatakan Allah itu pasti sesuai dengan kebutuhan. Cukup sesuai dengan kebutuhan. Itu keyakinan Allah yang maha tahu. Karena itu dia nanti akan membalas. Dan pasti dia akan mencukupi hambanya. Ini yang dijadikan ilmu dasarnya. Al-ilmu 96. Yang dijadikan pemahaman dasarnya.
Ini penting untuk menghadapi ini nazagha, tipuan, gangguan. Jadi sifat yang berlebihan pada perilaku kepemurahannya itu dalam kehidupan sehari-hari biasa dialami oleh juz 4 dan 10, bahwa kebaikannya itu akan dimanfaatkan orang. Kebaikannya dimanfaatkan orang, dan mereka ini juga gampang diakali gitu. Gampang diakali. Karena sifat baiknya itu percaya gitu saja pada orang, akhirnya mudah diakali. Diakali, ditipu itu pada akhirnya kan juga tahu. Awalnya nggak tahu, terus percaya gitu aja. Tapi terakhirnya kan tahu, tiba-tiba diakali. Oh, ternyata saya dimanfaatkan. Itu baru timbul kesadaran itu belakangan. Nah, ini dikembalikan pada ini. Ya, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Nah, kemudian seperti apapun, kalau memang bagian saya itu lepas, mesti akan kembali atau dapat ganti. Tapi kalau yang bukan bagian saya, ya tidak akan sampai pada saya. Itu sifat Maha tahu dan Allah pasti mencukupi. Karena itu yang muncul adalah tawakal ini. Tawakal. Ini menghadapi tipuan ini, ilmu dasarnya ini tentang dua hal ini, maka bisa muncul sifat tawakalnya. Nah, tawakal itu setelah terjadi, bukan di awal. Awal itu ya bismillah dengan penuh kesungguhan. Di awal itu bismillah. Mengawali sesuatu itu bukan dengan tawakalnya, tetapi bismillahnya, itu usaha yang sungguh-sungguh dengan jahadanya. Ketika tidak seperti yang diharapkan, nah inilah tawakal. Tawakal itu artinya menyerahkan urusannya kepada Allah. Allah itu Maha tahu. Sudahlah, urusannya diserahkan pada Allah. Ada hal yang sudah tidak bisa dikendalikan, Semuanya dirancang seperti ini, ternyata berbeda. Yaitu urusannya diserahkan pada Allah. Wakalah, Allah yang mewakili untuk itu. Nah, untuk ini apapun adalah ya disyukuri, maskuro. Ini angkanya juga 96, maskuro. Kalau mendapat kebaikan, bersyukur, yaitu sesuatu yang biasa. Tapi diakali kok bersyukur, ya itu sing angel itu. Iya. Tapi dasar itu ada pada juz 4 dan juz 10. Untuk juz yang lain itu ya perlu belajar ke sana. Diakali kok bersyukur. Kelangan kok ya bersyukur. Nah, kalau itu yang muncul, maka akan muncul sifat yang jauh lebih pemurah. Jadi dampaknya itu menumbuhkan sifat kepemurahannya itu lebih besar. Apa rahasianya? Itu ialah apabila sesuatu yang buruk, tipuan, gangguan, diakali ini tidak didramatisasikan. 78 itu anaba itu berita besar. Karena itu yang ada unsur 78 anaba. Semua itu termasuk juz 30. Juz 15 ada anabanya? Ada. Ya, itu mesti sering membesar-besarkan sesuatu yang sebenarnya sepele. Berita besar itu ada kecenderungan itu. Kalau tidak kontrol itu lupa bahwa masalah yang kecil aja dibesar-besarkan. Nah, karena itu biasanya yang punya unsur 78 itu cocok di bidang marketing.
kalau mengambil positifnya. Nggak tahu apakah marketing biasanya begitu ya. Iya, sajane manfaatnya itu mek titik terus dibuang-buangno kayak manfaatnya luar biasa. Iya. Iya. Jadi apa itu memberikan berita yang bombastis, yang menarik. Itu di bidang marketing atau wartawan itu biasanya cocok. Yang ada unsur 78. Untuk ini yang dibutuhkan untuk bisa tawakal dan mensyukuri itu, yaitu tidak membesar-besarkan ini. Tetapi kalau diakali orang, dimanfaatkan orang, itu dipandang secara didramatisasikan, dibesar-besarkan, dan ini nanti menjadi kelemahan. Maka sulit dia akan mewujudkan sifat tawakal dan bersyukur untuk bisa membuat dirinya menjadi lebih pemurah. Kuncinya pada apa? Tawakal, bersyukur yang akan menjadikan lebih pemurah dengan tidak mendramatisasikan kerugian karena ditipu orang. Ya ini wangen, gampang diomong no, ngelakon ini wangen. Sabar itu. Sobil. Kalau ia masuk pada golongan orang-orang yang sabar. Nah, ini bentuknya jamak. Apa nilai yang terkandung ini? Bahwa saya itu bukan satu-satunya. Apa sih yang membuat orang menderita itu? Rumongso awake itu satu-satunya orang. Lek pas ciloko ya rumongso paling ciloko, lek pas melarat ya rumongso paling melarat, lek pas sakit ya rumongso paling sakit, lek pas menderita ya rumongso paling menderita. Coba ada kesadaran, ini sakjane koncone akeh, agak ringan. Kadang orang-orang itu kumpul itu pamer penderitaan. Wah aku ngene, bapakmu mek ngono, aku ngene. Sadar, sakjane padha ae, padha kene, padha menderitane. Itu lebih ringan itu, akeh koncone. Sudah jadi semboyan, Pak. Iya. Panase sengenge disonggo akeh, panase hati tak senggo. Gitu ya. Saya kalau disonggo wong akeh itu kan ringan loh. Jadi kalau sesuatu itu bukan saya alami sendiri, juga dialami oleh orang lain, itu lebih ringan. Tapi ketika mengalami dirinya, merasa hanya dirinya sendiri, itu lebih sulit untuk menerima. Iya benar, sesuatu kalau dirasakan terus wabeh biasanya gampang terima. Oh ini aja apa itu namanya listrik itu kan ada dua aliran, dua jalur ya. Kadang-kadang dalam satu kampung itu kan sebagian mati, sebagian enggak. Oh ini kan ono sing mangkel ya. Boleh mati karuan, mati kabeh, mati separuh karena mangkel lah. Ya kok ya gak ngomong ya isih untung alhamdulillah isih ono sing iso urip, dadi isih enggak terlalu gelap. Apa itu? Sebagian masih bisa ngunut, masih bisa ada cahaya. Tapi penyikapannya itu begitu. Karuan mati kabeh, koyo male koyo iku arek rebutan layangan. Sudah gak oleh, yang penting langsung dirusak. Apa? Jadi orang itu banyak yang tidak rela melihat orang lain itu memperoleh kebaikan. Ya. Ini yang disebut dengki yang tidak disadari. Kalau kebaikan itu pada orang lain itu ada tidak rela. Karena kenapa tidak pada diri saya? Tuh, kalau menjadi kekuatan keadaannya akan seperti ini. Tetapi kalau ini 78 itu pada suka mendramatisasikan atas hal-hal yang dirasakan negatif yang menimpa dirinya. Kemudian 55
Ini tadi kan 10, dan kalau dikali 5 kali 5 kan 25. 25-nya itu diarahkan pada jasad, dan 25 itu adalah nun dunia terbuka garis, yaitu dunia. Berarti kecintaannya itu kecintaan pada jasad dan dunia. Maka kepemurahannya itu menjadi melemah. Maka yang muncul adalah sifat syakha, yaitu gigit. Kekikiran itu menjadi pemicu bagi penyakit hati yang lainnya. Goro itu penyakit 10 dengan 25 itu 35. Itu doro. Kemudian ini 8, 3 tambah 5 itu 8. Di sini ada titik. 8 titik berarti dal titik itu zal, yaitu hati. Ini menjadi pangkal dari penyakit hati. Yang muncul kemudian apa? Nah, kalau bagian ini menjadi kelemahan, maka marohan, keangkuhan, dan tafaharo, bermegah-megahan. Kesukaan yang pertama itu keangkuhan dan suka bermegah-megahan. Gandengannya ke sini. Ini satu sisi. Nah, angkuh itu yang membuat kepemurahannya luntur. Bermegah-megahan membuat orang juga enggan untuk berkepemurahan. Itu yang pertama. Terus penyakit hati berikutnya adalah wahn, rasa lemah. Dan ada hadis khusus mengenai ini, tentang wahnun ini, yaitu hadis Rasulullah yang mengatakan ini. Dari Sauban radhiyallahu anhu, yang berkata Rasulullah SAW bersabda, hadis ini kan sangat terkenal. Yushikul umamu antada'a alaikum kama tada'al akalatu ila was'atiha. Qala qailun wa min qillatin nahnu yauma idin. Ini ada sahabat yang mempertanyakan apakah kita itu sedikit. Qala, Nabi menjawab, bal antum yauma idin katsir. Banyak saat itu. Walakinnakum usaun ka usa'is sayy. Wala yanza'anna Allahu min suduri aduwikum mahabata minkum wala yaktifanna Allahu fi qulubikumul wahn. Yang disebut penyakit wahn yang disebut oleh Nabi. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahnu qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hampir saja umat, yaitu satu umat orang-orang yang tidak beriman, mengermuni kalian dari berbagai penjuru. Sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan dalam piring. Kemudian seseorang bertanya, faqala qail, maka bertanyalah seorang penanya, katakanlah wahai Rasulullah, apakah kami pada saat itu sedikit? Rasulullah bersabda, bahkan kalian pada saat itu banyak. Akan tetapi kalian bagai buih atau sampah yang dibawa oleh air hujan. Allah akan menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian
dan akan menimpakan dalam diri kalian wahyu. Salah satu keutamaan yang diberikan pada Rasulullah itu adalah musuh-musuhnya itu dijadikan gentar. Dan ketika sahabat-sahabat pengikut itu meneladani Rasulullah, maka musuh-musuh itu juga memiliki rasa gentar terhadap orang-orang yang beriman. Tapi rasa itu bisa terbalik oleh Allah keadaannya. Yang semula musuh itu gentar, takut, justru orang yang beriman itu yang takut. Sedangkan rasa takut pada mereka itu dicabut. Itu kalau ada wahyu. Kemudian seorang bertanya, apa itu wahyu? Ini dijawab, hubud dunia, kecintaan pada dunia dan takut mati. Takut mati itu apa sih? Gak mau jihad. Takut mati itu nggak mau jihad. Ini kan 41. 41 itu kan jihad. Jihadul. Nah ini dipisah. Ini harusnya jadi satu, tapi ini dipisah. Jihad dikeluarkan dari diri, kesungguhan tidak. Itu duduk mati perkara apa jenenge? Mati karena ditembak atau ditusuk, bukan itu. Gampang itu nggak mau jihad itu gak gelem rekoso. Berjuang keras itu enggak ada. Kemudian 5-5-nya itu hubun, suka. Ini tadi 55 10 hubun, dan 25-nya ini nun itu jasad dunia. Nah, harusnya Ar-Rahman itu satu kesatuan, tapi dipecah. Sifat kemurahan bisa kalau jadi kekuatan itu sangat luar biasa seperti ini, tapi ketika kesabarannya ini hilang, kepemurahannya terkikis, maka berubah justru menjadi penyakit wahyu, cinta pada dunia dan takut pada jihad, memisahkan jihad dalam kehidupan, tidak mau berusaha keras, takut menderita. Itu yang namanya takut mati. Itulah penyakit yang rohani yang bisa dialami oleh terutama ini juz 4 dan 10 kalau sifat Ar-Rahmannya menghilang. Padahal harusnya Ar-Rahman itu kan di sini kuncinya, di sini pada titik porosnya itu dan di hak yang disakna. Ini kan 97 itu kemuliaan. Itu harus dijadikan untuk menjaga kemuliaan diri. Nah, tapi kalau itu tidak terjaga, maka jatuhnya seperti yang dijelaskan terakhir itu. Ada yang kenal juz 4 atau juz 10? Tidak pernah ketemu? Iya. Oke. Sifat kepemurahan itu kalau muncul, itu arham, sifat lebih murah. 41 itu kan juga kata khosya'at. Khosya'at itu 38 ditambah tak menjadi 41. Khosya'at. Rasa khusyuk, sifat khusyuk. Karena itu juz 10 itu kalau ininya berkembang, ini dikembangkan, dan ini nanti juga akan berlaku pada yang lain. Ini untuk memunculkan kekhusyukan itu sebenarnya dasarnya itu apa? Menambah ini sifat murah kasih. Khosyat, maka muncul khusyuk. Itu ada salah satu jamaah kita juz 10 itu yang pernah mencapai rohaniyah semacam ini. Dia merasakan nikmat kekhusyukan di dalam sholat, sehingga setiap kali selesai waktu sholat itu selalu muncul kerinduan untuk segera masuk
waktu sholat berikutnya. Jadi begitu selesai sholat asar itu rasanya kangen, jondang maghrib. Selesai maghrib juga begitu, ingin rasanya itu cepet-cepet masuk waktu isya. Ingin segera malam bisa bangun, ingin subuh juga ingin, jangan lama-lama supaya duhur segera datang. Karena dia merasakan nikmatnya di dalam. Itu dia merasakan selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Setelah itu hilang. Hilangnya itu apa? Ketika punya anak pertama, terus merasa kebutuhan apa ini ya untuk kehidupannya ya, kembali kepada urusan duniawinya itu lebih banyak, terus larinya lebih banyak ke situ. Jadi ngejar bagaimana mencukupi kebutuhan duniawinya. Nah, ternyata itu hilang. Di 2 tahun yang dirasakan kenikmatan khusyuk di dalam sholat itu hilang. Kapan itu datang ke sini menanyakan gimana cara saya mengembalikan. Orang ngerti aku diri orang pengalaman kayak ngono. Ya. Ternyata ini rumusnya begini, mengembalikannya itu ternyata ini. Kalau datang akan saya tunjukkan ini aja. Jadi menambah sifat murah kasihnya aja untuk mengembalikan apa yang sudah dinikmati waktu itu. Karena rumusnya sudah di sini. Kalau diakali orang ya sudah tawakal, terus apapun keadaannya itu disyukuri, selalu menambah sifat murah kasihnya. Itu kesana. Ceritanya si Adham itu siapa? Itu kan ketika kepalanya digunduli kemudian minta anak kecil untuk ngeplai, itu kan yang semakin banter itu kan pemberian lebih banyak. Iya, Ibrahim bin Adham. Ya, itu kan itu. Misalnya semakin orang banyak berbuat jahat, semakin banyak kita memberikan kebaikan. Itu ternyata kuncinya di situ. Beberapa waktu yang lalu ada yang email itu dari Balikpapan juga mengatakan merasa diganggu oleh tetangganya, selalu memberikan gangguan dan merasa saya berbuat baik pada dia itu rasanya nggak ada gunanya, percuma saja. Saya katakan jangan dilihat bahwa itu nggak ada gunanya sama sekali. Dari segi manfaat sesaat yang bisa dirasakan itu sebetulnya nggak ada gunanya. Tapi kalau dari prinsip ajaran itu apapun itu tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang sia-sia. Maka ya, jangan merasa kalau kita berbuat kebaikan itu tidak ada gunanya sama sekali. Bahwa balasan secara langsung itu bisa saja tidak dirasakan, tapi kan Allah tetap memperhitungkan. Ini tadi Allah Maha Tahu, dan benar Allah pasti mencukupi hamba. Maka itu akan memunculkan tawakal dan syukur bagi orang-orang yang sabar. Baik, inilah yang kita bahas berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan dari juz 4 dan juz 10 yang jatuh pada surah Ar-Rahman. Pemahaman secara ringkas macam ini saya pikir cukup aja, umum, tidak usah membahas per huruf yang ada harokatnya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk insyaallah surah Hud. Karena kekuatan kelemahan dari juz 16 dan 19 itu seingat saya surah Hud. Nah, masuk ke sana. Ada pertanyaan? Ya, Pak. Ya. Tadi dijelaskan wala tamnun tastaksir.
Janganlah kamu memberi dengan mengharap imbalan yang lebih banyak. Ya. Apakah itu termasuk riba, Pak? Kita mengharap imbalan yang lebih banyak itu. Karena riba itu ayatnya tersendiri. Ayatnya tersendiri. Konteksnya berbeda. Tamnun itu memang orang berbuat kebaikan. Kalau riba kan sudah jelas haramnya. Tapi kalau memberi ini kan jelas perintah. Tapi cacatnya memberi itu supaya memperoleh balasan. Kalau riba kan sudah jelas haramnya. Arti riba itu kan nilai lebih dari sesuatu. Iya. Jadi kalau kita memberi sedikit ingin memperoleh imbalan lebih banyak kan artinya itu nilai lebih dari suatu harapan gitu, Pak. Kalau riba itu kan ditentukan, Mas. Ya, bedanya. Riba itu kan ditentukan lebih awal. Bahwa kalau saya meminjami sekian maka harus mengembalikan sekian. Nah, ini ditentukan lebih awal. Dalam utang piutang, kalau saya menghutangi 50.000, menghutangi 50.000. Kemudian si orang yang hutang itu pada waktunya sebulan kemudian misalnya terus melebihkan 55.000, kita itu menerima tidak apa-apa. Jadi sebagai wujud terima kasihnya, wis matur suwun aku wis iso melunasi, ya. Terus ditambahkan. Ini tidak termasuk riba. Dikatakan riba itu kalau dari awal itu ditentukan. Tak utangi 50, tapi bulan ngarep balekno 55 lho. Nah, ini jadi riba. Tapi kalau kesadarannya dari ucapan terima kasih yang diberi hutang itu memberikan lebih, itu halal untuk diterima. Itu halal ya terima. Kemudian ini sifat yang tercela, Nah, masih biasa wong iku lek tak. Terus akhirnya membedakan. Iki lek tak utangi, balekno ya persis. Iki lek tak utangi, balekno ditambahi. Nah, terus mari ngono, tidak ada perjanjian. Lek ngutangi iki titik ae, lek ngutangi kok akeh. Ini sudah termasuk wala tamnun tas taksir ini. Ini bagian sifat. Jadi tidak sampai haram tapi tercela. Tapi itu larangan, Pak ya? Iya. Dan jangan gitu. Iya. Nah, jadi larangan itu kan ada sebagaimana perintah. Perintah itu kan tidak semuanya wajib. Ada yang sifatnya anjuran. Larangan itu ada yang sifatnya cegahan saja. Cegahan. Artinya jangan dilakukan karena ada yang lebih baik dari itu. Ada yang haram tapi ada yang sifatnya cegahan. Itu dalam pemahaman bahasanya semacam itu. Misalnya kita menemukan di Al-Quran itu fi'il amar, itu kan perintah. Perintah itu wajib, enggak selamanya, enggak semuanya wajib. Kalau semuanya wajib, wah ya berat. Sholat malam jadi wajib itu. Oh itu perintah ya. Tapi kan anjuran saja di situ. Dan juga larangan itu juga begitu. Dilarang jangan berdebat. Kan nggak sampai seperti larangan jangan makan babi kan, tingkatannya tidak semacam itu. Hanya dicegah saja bahwa itu bagian dari perbuatan tercela yang harus dihindari. Wala tamnun tas taksir ini bagian dari itu. Ini perbuatan tercela yang harus dihindari. Jadi jangan sampai ketika kita memberi itu sudah dengan niatan untuk mendapat balasan yang lebih banyak. Karena dalam surah Al-Insan mestinya ya, Al-Insan, bahwa memberi itu tidak mengharapkan apapun, bahkan juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih.
ayat 9. Ayat 9. Sebenarnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu. Dan tidak pula ucapan terima kasih. Jelas tak? Kalau memang semata-mata mengharapkan keridhaan Allah, keinginannya itu nuridu minkum jazaan wala syukura, semata-mata liwajhillah untuk memperoleh kerelaan keridhaan Allah saja, ya, tidak menghendaki bahwa ada balasan kebaikan. Balasan kebaikan itu apakah diberi barang atau kebaikan yang lain, misalnya orang itu jadi baik, membantu segala macam, itu bagian dari yang mestinya harus dihindari. Bahkan ternyata ucapan terima kasih pun itu sebagai akhlak yang tinggi itu tidak diharapkan. Tapi akhlak orang yang diberi itu mengucapkan terima kasih. Tapi diri yang memberi mengharapkan itu bagian dari akhlak yang tercela. Sama orang tua mengharapkan balas budi dari anak, itu ya tercela. Tapi kewajiban anak itu berbalas budi pada orang tua. Kalau didikannya benar itu, yes, dengan sendirinya dia akan berbalas budi baik pada orang tua. Tapi itu jangan dijadikan harapan. Terhadap anak aja harusnya seperti itu, apalagi terhadap orang lain jangan sampai ada harapan apapun. Kembalilah semata-mata semuanya itu liwajhillah, untuk memperoleh keridhaan Allah semata. Itu maksudnya jangan memberi dengan mengharapkan lebih tadi itu. Sifatnya hanya nyangkut akhlak terpuji atau akhlak tercela, bukan sampai haram atau tidak. Masih ada yang lain? Ya. Saya tertarik masalah riba tadi, Pak. Ya. Setelah diuraikan tadi, itu saya juga memandangnya ini hanya pandangan yang sangat subjektif saya sendiri, Pak. Ya. Itu akhirnya riba pun itu jadi haramnya itu semacam adab atau etika aja, gitu, Pak. Bukan mutlak. Pengertiannya gini, Pak. Jadi kesannya itu adabnya itu hanya pada si pemberi hutang. Ya. Sedangkan si penghutangnya itu sebenarnya kan seperti tadi, kalau misalkan dua-duanya ini bisa jalan antara si pemberi hutang dengan si penghutang, saya pikir itu akan terkikis dengan sendirinya yang namanya riba itu. Karena yang merasa dihutangi itu merasa berterima kasih, jadi meskipun tanpa diminta pun oleh si pemberi hutang, ya, dia akan memberi. Ya. Nah, maksud saya pun sekarang belajar menempatkannya begitu, bahwasanya saya pinjam segala sesuatu nggak mesti harus uang, karena pinjam itu kan nggak mesti harus berupa uang, apa pinjam motor, pinjam mobil, ya, atau apa. Kalau adabnya itu karena saya pinjam, saya berterima kasih, saya bisa memberikannya lebih, sehingga yang memberi hutang pun itu tidak merasa itu adalah riba. Nah, tapi dalam kenyataannya ternyata orang lebih patuh pada riba. Artinya ketika dia diberi beban riba, dia malah taat bayar. Sedangkan kalau pinjam ke sesama yang tidak ada bunganya atau tidak ada ribanya, itu malah enggak bayar, bersantai-santai gitu. Nah, itu berarti kan riba itu pun jadi orang taat bayar, Pak. Ini bahasa saya sendiri, Bu, Pak. Ya. Kira-kira itu apa itu tidak sinkronnya antara akhlak dengan hukum itu. Jadi kalau semua akhlak baik, ya semuanya beres. Kalau akhlaknya semuanya baik, semuanya beres. Ya persoalannya tadi kenapa tadi ada penjelasan harus dengan kebijaksanaan bi ahkamin itu. Ya karena sering orang itu memanfaatkan
Orang memanfaatkan hal-hal untuk mengambil ya keuntungan, mengambil keuntungan. Jadi kalau terhadap orang yang kereng itu orang disiplin, tapi ketika ada yang longgar sembrono, nah terus apa? Nah, mestinya itu kan orang longgar tapi di sini tetap disiplin. Secara akhlak harusnya kan begitu. Tapi yang banyak terjadi kan seperti itu. Semakin dilonggarkan itu justru malah sembrono. Diizin, diberi kebebasan, itu selanjutnya berulang. Semakin gampang, semakin gampang. Nah, itu maka kecenderungan ini juga terjadi termasuk dalam utang piutang itu tadi. Hanya saja kalau sudah ditetapkan satu hukum itu bukan semata-mata akhlak atau keuntungan atau apa, tapi itu sudah ketetapan syariat. Nah, dari satu sisi kenapa riba itu tetap buruk? Karena sudah menjadi ketetapan syariat. Yang itu tidak bisa berubah hukumnya karena kebaikan orang, karena kebaikan orang yang meminjam. Misalnya, loh, aku masih ngekei tambahan tapi aku ikhlas loh. Ya, tetap saja. Kuncinya apa? Pokoknya kalau ditentukan dari awal itu riba. Apapun yang ditentukan pada akad awal itu riba. Tapi kalau belakangan itu bukan. Nah, sudah memenuhi azas ini ditentukan dari awal itu riba. Tidak bisa menjadi berubah ketika orang yang meminjam itu mengatakan tidak ada keberatan sama sekali, karena saya mau mendapat keuntungan berlipat ganda, bahkan saya memberi lebih dari yang ditentukan awal pun itu tidak apa-apa. Ini tidak mengubah hukumnya. Nah, ini sudah nyangkut syariatnya. Nah, sama halnya ketika sudah ditentukan babi itu haram, tidak bisa berubah hukumnya itu karena sekarang ini bahayanya sudah bisa dihilangkan. Misalnya penyakit apa itu namanya, cacing pitanya sudah bisa dipanaskan sampai tidak ada sama sekali, tidak membuat berubah. Dan juga khamr sedikit atau banyak haram, tidak bisa berubah hukum ini bagi orang yang kemudian sudah kebal. Masih umum bisa gendong, aku gak mabuk. Nah, jadi bukan karena mabuknya, tapi zatnya itu sudah ditetapkan sebagai sesuatu yang haram. Nah, ini perbedaan ketetapan hukum dengan kondisi-kondisi khusus dan kaitannya dengan akhlak tadi. Terus kalau misalnya ternyata dengan riba itu membuat orang lebih disiplin untuk membayar, kalau gitu diribakan aja. Ya bukan begitu berpikirnya. Bukan begitu berpikirnya. Memperbaiki akhlak itu ketika tidak riba supaya dia lebih bersyukur untuk membayar, lebih disiplin daripada yang riba. Arah pendidikannya ke sana, bukan pada yang sini. Nah, saya pikir ya. Apa itu? Kalau ternyata orang-orang itu kadang-kadang mengambil kesimpulan itu bisa salah. Seperti lontaran-lontaran biasa saja di masyarakat itu. Ketika ada jalan macet selalu ketemu polisi. Akhirnya akan bersimpulan gara-gara ada polisi itu jalanan macet. Padahal pas karena polisi ya gak macet. Kesimpulannya seperti itu. Padahal justru macet itu polisi datang. Tapi polisi yang berbuat baik kan malah disalami. Gara-gara polisi ngatur-ngatur jalan kamu minta tambah macet. Biasanya karena awakmu lancar gak macet. Yaitu kesimpulan yang salah karena situasi yang dilihat itu tidak menyeluruh. Itu bisa
bisa terjadi. Termasuk yaitu kesimpulan apa itu? Pada akhirnya kalau gitu riba lebih baik misalnya. Nanti itu bisa mengena ke hukum-hukum yang lain, termasuk waris pada akhirnya harus apa itu disamakan antara laki-laki perempuan, kan tidak bisa diubah karena keadaan, karena budaya. Sesuatu yang qot'i, istilah di fikihnya itu qot'i itu tidak bisa berubah, walaupun ini ditempatkan pada budaya yang berbeda, kecuali sesuatu yang memang longgar, misalnya wudu itu apakah harus air yang banyak satu ulah atau enggak, ini sesuai berbagai daerah. Pada keputusan awal Imam Syafi'i antara yang awal dengan yang akhir itu bisa berbeda karena berada pada daerah yang berbeda. Tapi kalau sudah yang qot'i ya tidak bisa. Misalnya keadaannya sudah menjadi terbalik dunianya, yang lebih banyak bekerja apa itu wanita, laki-laki nganggur, seperti di Bali gitu. Di Bali katanya ada, atau beberapa daerah di Solo seperti itu. Kan pernah ada usulan kalau gitu ya yang wanita yang dapat 2 bagian lebih banyak daripada laki-laki. Tidak bisa diubah seperti itu. Itu yang namanya ketentuan qot'i. Oke, itu ya. Sedikit, Pak. Ya, masih. Tapi tetap aja Pak, meskipun sudah di bank syariah gitu, pada prakteknya itu tetap aja Pak. Oh, Realnya kan itu kan sebenarnya mereka itu membidik bangsa muslim, sehingga banknya itu sekarang ada BCA Syariah, Mandiri Syariah, itu juga nggak jelas syariahnya itu Pak. itu memang sesuatu yang berbeda. Iya, itu memang sesuatu yang berbeda. Sudah di luar kajian yang tadi itu, ya. Jadi dia punya prinsip-prinsip yang masih perlu dilihat prinsip-prinsip kerjanya itu seperti apa. Nah, persoalannya intinya kan itu, apapun yang ditentukan di awal itu riba. Apakah itu sistem yang seperti apapun, prinsipnya pada ketentuan di awal. Walaupun bunyinya syariah tapi ternyata kerjanya seperti itu, ya tetap riba. Ya tetap riba. Zat itu kan tidak bisa berubah karena perubahan nama. Zat itu tidak bisa berubah karena perubahan nama. Homer, terus saya beri label Zaitun. iya, ya kan tidak bisa terus menjadi halal. Iya, karena prinsipnya itu tadi, karena zatnya tetap homer. Nah, kalau zatnya itu prinsipnya itu tetap riba, diberi nama bank Islami atau bank Awoi atau apa, ya tetap saja tidak mengubah keadaannya karena zatnya tidak berubah. Ya itu ya bahasan kita kali ini, kita akhiri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.